Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Kita berbagi lagi nih tips-tips soal dunia ikan koi. Nah, hari ini gue mau berbagi konten membahas tentang apa sih perbedaan, kelebihan dan kekurangannya kalau kita beli ikan koi dari petani ikan koi ya, atau dengan pedagang ikan koi. Emang bedanya apa sih, Yan? Petani dengan pedagang ikan koi? Tentu ada bedanya. Dari yang gue tahu dari pengalaman gue selama ini, kalau petani ikan koi biasanya pasti mereka juga pedagang ikan koi. Petani itu maksudnya mereka memiliki mud pond atau kolam-kolam lumpur yang banyak sekali untuk membesarkan ikan koi. Setelah dibesarkan, mereka ada 3 masa panen. Koi masih kecil, ukuran sedang, sampai yang besar. Nah, setelah itu, di 3 masa panen itu, mereka juga biasanya menjual langsung di toko display atau toko dagangan mereka sendiri. Selain mereka juga ngoper ke pedagang-pedagang koi yang memang punya toko display juga, alias yang jual ecerannya. Jadi intinya, kalau petani ikan koi, selain membesarkan dan membudidayakan ikan koi, mereka juga biasanya berdagang. Biasanya loh, belum tentu semua. Cuma mayoritas pasti mereka juga dagang ke orang langsung, bukan ke pedagang ikan koi doang. Nah, kita balik nih sekarang. Kalau pedagang ikan koi, hampir pasti mereka bukan petani ikan koi rata-rata. Jadi mereka cuma punya toko, kolam display untuk dagang ikan koinya, tapi sebenarnya ikan-ikannya bukan hasil budidaya mereka sendiri, tapi mereka juga ngambil dari para petani ikan koi. Gitu. Contohnya deh, ada Mas Ba dari Wahana Koi di Blitar. Setahu gue loh, maaf Mas Ba kalau salah. Mas Ba ini pedagang ikan koi, tapi beliau tidak memiliki matpon atau tidak melakukan budidaya ikan koi. Mas Ba ini cuman mencari keliling di petani-petani ikan koi di Blitar dan di mana aja. Ya, tapi khususnya di Blitar ya, karena Mas Ba di Blitar. Ikan-ikan koi yang bagus dia korektor, pilih yang bagus-bagus, Mas Ba jual di Wahana Koi, tempat dagangannya Mas Ba. Jadi Mas Ba ini kita bisa sebut pedagang ikan koi, bukan petani ikan koi. Di follow ya YouTube-nya Mas Ba, di subscribe maksudnya. Nah, sekarang kalau udah teman-teman tahu apa perbedaan petani ikan koi dan juga pedagang ikan koi, kita bahas kelebihan dan kekurangannya dengan singkat. Kalau petani ikan koi, kelebihannya kalau kita beli sama mereka, pertama, harga tentunya bisa lebih murah daripada pedagang ikan koi. Yang kedua, lebih banyak pilihan. Kenapa lebih banyak pilihan? Karena begini, andai kata di farm A atau di petani A, jagonya itu membudidayakan ikan koi jenis kohaku. Tentunya macam-macam jenis kohaku, baik pattern kulitnya, male atau female-nya, tentu lebih banyak pilihannya karena emang dia yang budidayain. Jadi pilihannya tuh wide range, sangat lebar. Lalu yang paling penting, yang bagus tuh pasti banyak banget. Karena kalau beli dengan petani, lu mau yang jelek, yang biasa aja, sampai yang bagus sekalipun, tergantung kekuatan juga modal lu ya, budget lu. Ya tentunya si petani bisa nyiapin semuanya. Lu mau kayak gimana nih? Gue lengkap nih. Yang biasa-biasa aja, yang show quality, yang grade A, grade B, gue lengkap. Tinggal lu deal sama mereka. Deal gak nih soal ininya? Tapi kelemahannya beli dengan petani ikan koi tentunya juga ada. Yang pertama, kadang-kadang seringkali terjadi, mereka itu kan dari matpon sebelum masuk ke display petani, itu tetap dikarantina dulu. Masalahnya di karantina itu biasanya dipuasakan, dikasih garam ikan, jamur semua memang hilang lewat aman. Tapi kadang-kadang kutu tersisa. Kenapa kutu tersisa? Memang kutunya ikan koi ini kadang-kadang butuh ekstra khusus. Diobatin obat biasa kadang-kadang nggak begitu kena, nggak begitu bisa sembuh. Harus diambil manual. Nah, karena petani juga buru-buru, baru ngangkat udah banyak yang order, ya kadang-kadang suka laku terjual, ikannya sehat tapi masih ada kutu. Jadi intinya kalau kekurangannya di petani ikan koi, kita beli ikan koi suka ada kutu, masih suka ada kutu. Karantina mereka baik, cuman kurang baik. Kutu suka kelewatan. Karena ikan dari kolam, tanah atau matpon emang ciri khasnya kutu paling banyak, karena di alam ya.
Kelemahan kedua, yang terakhir, kalau beli dengan petani ikan koi, ini yang nyebelin. Belinya suka harus paketan. Jadi ikannya bagus-bagus, tapi kadang-kadang mereka suka loh, bukan berarti selalu nggak mau. Suka lebih mengutamakan pembeli yang paketan, yang otomatis yang beli paketan ya pedagang atuh. Kalau kita kan nggak beli paketan, kolam mana cukup. Kita lebih baik beli satu-satu yang kita suka-suka aja. Nah, ini mereka kadang suka jualnya paketan, yang otomatis berarti mereka lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan pedagang ikan koi. Jadi penghobi seperti kita yang suka beli ikannya satu-satu, 2 ekor, agak susah. Mau beli ikan yang ini, nggak bisa, harus sepaket, harus 5, harus 10, harus 100 kadang-kadang. Itu masalah kita. Harusnya sih kayak di Jepang ya, harapan gua loh. Ya kalau ada yang beli satuan, why not sih, jual aja, kasih aja harga. Kalau kita penghobi cocok harganya, mampu bayarnya, kita pasti beli kok. Tapi jangan juga dihalang-halangi dengan harus paketan. Kadang-kadang kita uangnya punya, cuma harus beli paketan, ya ngapain? Sekarang kita ngebahas kelebihan kalau kita membeli ikan koi dengan pedagang atau penjual ikan koi, yang biasanya bukan petani ya. Yang pertama kelebihannya, biasanya ikan koi yang kita beli dari pedagang atau penjual ikan koi, pasti ikannya jauh relatif lebih sehat. Kenapa? Gini logikanya. Biasanya ikan yang dengan pedagang ikan koi sudah melewati tahap 2 kali karantina. Yang pertama, dari petani ikan koi di karantina, dibawa ke pedagang ikan koi, udah sekali. Nyampe ke kolam display atau toko pedagang ikan koi, biasanya mereka karantina lagi, seminggu, 2 minggu. Jadi karantinanya bisa hampir 2 kali, lebih lama, dan pasti ikannya lebih sehat, lebih terjamin, gitu. Yang kedua, kelebihannya beli dengan pedagang ikan koi, kalau lu mau beli ikan koi satuan, per ekor doang, tentu lebih bisa. Karena mereka pedagang ikan koi, bukan petani. Mereka emang sebenarnya jual satuan. Nah, pilihannya pun bukan banyak sih, lebih bagus-bagus deh. Karena gini logikanya, pedagang ikan koi yang mantap, pasti mereka juga sudah pilih ikan koi Kohaku, Sanke, Soa, Cagoy, dan lain-lain yang bagus juga dari si petani ikan koi. Bisa dibilang, ikan koi yang sudah di dalam tokonya pedagang koi, pasti insya Allah sudah bagus-bagus. Dari yang paling bagus quality sampai yang grade A, grade B juga pasti ada. Walaupun stoknya mungkin jadi nggak banyak, karena inget dia bukan petani, stoknya ya segitu aja. Jadi cepet-cepetan belinya dibanding pembeli yang lain, harus kebut-kebutan, rebut-rebutan. Kelebihan lainnya kalau beli ikan koi dari pedagang ikan koi, kita bisa pesan satu jenis ikan koi yang kita suka. Misalnya kita pesan dengan salah satu pedagang ikan koi, misalnya wahana lagi deh, wahana koi. Mas, Mbak, bisa nggak kira-kira berapa bulan lagi gue minta tolong dong dicariin ada nggak Kohaku female yang size 50 gede, patternnya keren, budget gue 7 juta nih, ini misalnya loh. Kita bisa mesen satuan dengan mereka. Nanti teman-teman pedagang koi yang akan mencari ikan tersebut, kalau nggak ada di stok mereka di toko, ke petani-petani ikan koi yang mereka kenal. Itu serunya kalau lu beli dengan pedagang ikan koi. Kalau lu mesen dengan petani kayak gitu, bisa, cuman akhirnya entar kalaupun dapet, si petani bilang lagi, belinya harus paketan, mentok lagi di paketan. Kalau kelemahannya pedagang ikan koi cuman satu kok, nggak banyak-banyak, yaitu tentunya harganya di atas harga petani ikan koi. Mahal? Ya tidak, masih murah juga, cuman ya pasti di atas harga petani ikan koi. Gitu deh, sekilas soal pengertian kelebihan dan kekurangan, apa perbedaan petani ikan koi dengan pedagang ikan koi, dan apa kelemahan dan kekurangan antara petani ikan koi dengan pedagang ikan koi kalau kita mau beli dari mereka ya. Nah, sebelum gua tutup, nih kita nonton nih. Ada salah satu penghobi koi maupun konten kreator YouTube yang lu pasti tahu, gua nggak mau sebutin, dan dia juga punya pendapat atau pendapat pribadi soal perbedaan ini. Kalau ada yang sama dengan gue, ya berarti ada yang sama, berarti kami sepahaman. Tapi kalau ada yang perbedaan, ya anggap aja ini adalah warna apa yang kami ngerti soal pedagang dan petani ikan koi. Ini dia videonya. Halo teman-teman, saya akan memberikan perbedaan membeli ikan koi di petani dan di pedagang. Nah, perbedaannya jika membeli ikan koi di petani, jadi proses karantinanya harus lebih ketat. Karena memang berasal dari mood pond, kolam-kolam sawah, dan kolam terbuka lainnya. Jadi ada bakteri, kutu, parasit, dan yang lainnya. Masih banyak di ikan koi tersebut, karantinanya wajib ketat. Sedangkan di pedagang,
pada dasarnya mereka sudah melakukan karantina, kebanyakan ya. Mereka sudah melakukan karantina, pembiusan, cek kutu, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik bagi teman-teman penghobi bisa membeli ikan koi di pedagang jika jumlahnya kecil. Nah, selanjutnya di faktor kuantitas. Jadi jika membeli ikan koi di petani, jadi kebanyakan petani itu menjual dalam sistem partai. Jadi kalau hitungan di Jawa ada ro istilahnya, kalau di Bali are. Jadi satu are itu bisa 20.000, 30.000 ikan. Jadi tidak efektif ketika kita membeli ikan sedikit, 1 atau 10 ekor, membeli ikan di petani, lebih baik di pedagang. Di pedagang itu kita bisa memilih jenisnya apa, harganya berapa, polanya seperti apa, dan kelebihan ikan koi itu seperti apa. Terlebih jika kalian sudah dekat atau sudah langganan, bisa ngebon dan bisa ambil dulu ikannya, belakangan bayar dan lain sebagainya. Jika itu ya. Nah, ini menurut pandangan saya teman-teman. Jika kalian ada yang berbeda, silakan, dan itu sah-sah saja di alam demokrasi. Salam koi untuk kebahagiaan. See you next video, semoga bermanfaat. Oke, gitu deh. Terima kasih udah nontonin Derians di Koi 89. Yuk kita bisa saling belajar di sini soal ikan koi, cara merawat ikan koi, soal kolamnya, soal peralatannya, apa aja. Kita bisa tukar pikiran. Gue di sini nggak ngajarin, gue cuma bagi-bagi ilmu dari apa yang pernah gue jalanin dan pengalaman yang gue dapat dari merawat dan menghobi ikan koi. Biar lu bisa tahu lebih cepat dan belajar lebih cepat soal merawat ikan koi. Lebih cepat dari gue, lebih pintar dari gue. Jangan lupa di subscribe. Kalau emang mau nanya soal ikan koi, bisa tanya tuh di Instagram gue, follow juga ya. Salam Nishiki Goy, stay safe semuanya, cheers. Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih. Karena kalau beli dari dengan